lupa. Oke. Saya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa namanya dalam pengajuan hipotesis ini ya atau apa namanya penyusunan dugaan sementara itu didasari dari kerangka teori, didasari dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung dugaan kita itu benar ataukah salah. Nah, bagaimana kita menyusun dari suatu praduga atau hipotesis ini? Gitu. Nah, hipotesis itu adalah satu praduga terhadap hubungan antar variabel, gitu ya. Nah, untuk teman-teman pahami apa itu variabel, gitu ya. Variabel itu sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung, adalah variabel. Ya. Sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung adalah variabel atau abstrak. Ya, atau istilahnya itu apa namanya? Ubah istilahnya itu. Bisa berubah, bisa variabel. Nah, bagaimana variabel ini terbentuk? Gitu. Variabel ini tersusun. Nah, variabel ini tersusun atau terbentuk dari konsep atau teori. Gitu. Kita tidak bisa menyusun atau menentukan suatu variabel tanpa ada dasar teorinya. Contohnya apa? Contohnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu bisa menjadi suatu variabel jika ada teorinya. Kan ya. Nah, sekarang strategi pemasaran ini ada teorinya, gitu kan ya. Ada teorinya Kotler, ada teorinya Kiptono dan teori lain-lain ya. Sehingga kerangka strategi pemasaran ini bisa menjadi suatu variabel. Gitu. Namun strategi pemasaran ini kan tidak dapat diukur secara langsung. Bagaimana sih mengukur strategi pemasaran? Kan kita tidak bisa mengukur secara langsung ya. Maka diperlukan suatu namanya dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Jadi nanti di dalam variabel itu ada dimensi dan ada indikator, teman-teman. Ya, ya. Kalau kita gambarkan variabel itu apa namanya satu rumah, gitu ya, satu rumah atau satu bangunan, dimensinya itu adalah tembok, gitu. Tembok atau dinding. Nah, indikatornya dalam menyusun tembok itu, ya atau dinding itu ada bata, ada semen, gitu. Ada bata, ada semen, ada pasir. Seperti itu kira-kira. Jadi kita tidak bisa membuat rumah tanpa ada temboknya, tanpa ada batanya gitu, tanpa ada batu dan semen. Begitu juga dengan ini, ya. Kita tidak bisa menyusun suatu variabel tanpa ada dimensi dan indikator. Nah, dari mana dimensi dan indikator itu kita bisa dapatkan? Dari teori, gitu. Dari kita membaca, ya. Maka mau tidak mau suka tidak suka teman-teman di sini harus rajin dan banyak membaca, gitu. Ya. Dan mencari, membaca dan mencari. Jangan menonton drakor, kurang ya. Drakor, nonton drama-drama alay-ala itu alay-alay yang nggak jelas. Gitu. Kurangilah sesuatu yang kurang bermanfaat. Kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti lebih banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Oke, ya. Nanti saya jelaskan bagaimana menyusun variabel ini. Nanti kita praktekkan bersama. Nah, dalam praduga atau terhadap apa namanya ini praduga terhadap hubungan antara variabel, ini nanti kita menyusun dan memilih. Artinya apa? Tadi itu menyusun instrumen penelitian yang valid dan reliable yang disesuaikan dengan indikatornya. Lalu juga memilih apa? Memilih metode atau strategi penelitian yang akan digunakan. Ya. Jadi dengan teori ini kita bisa menyusun suatu variabel. Dengan teori ini juga kita bisa memilih atau sebagai dasar penentuan suatu metode. Dan juga kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun suatu instrumen atau indikatornya. Nah, setelah kita susun indikatornya, apa namanya itu kuesionernya atau angketnya atau instrumennya ya. Nah, lalu kita sebarkan ya. Kita sebar kepada responden, kita sebar kepada apa namanya informan untuk kita tanyakan persepsi mereka. Kita dapatkan persepsi mereka terhadap variabel yang kita teliti ini. Apakah dia sepakat, apakah dia setuju atau tidak setuju dengan variabel yang kita ajukan, dengan pernyataan-pernyataan yang kita ajukan. Betul kan teman-teman ya? Nah, nanti setelah terkumpul, kita analisis. Kan? Kita analisis nih temuannya.
Kita analisis apakah analisis ini menjawab hipotesis yang kita ajukan, gitu. Apakah menjawab? Nah, jika tidak terjawab, bagaimana? Gitu. Ya. Jika tidak terjawab, maka ada sesuatu yang keliru, gitu. Ada sesuatu yang keliru atau salah dalam kita penyusunan konsepnya. Gitu. Atau jika memang tidak terjawab juga harus dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu. Ya, apakah memang hipotesisnya ini tidak terjawab? Gitu. Artinya apa, teman-teman? Artinya temuannya ini, apapun hasilnya, baik benar atau salah, harus didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan hal yang sama. Gitu. Dan juga, sebagaimana kita sampaikan di awal, bahwa dalam penelitian ini, kita boleh salah. Gitu. Boleh salah. Kalau salah, bisa dapat dimaklumi. Gitu. Tetapi kita tidak boleh berbohong. Artinya apa? Di hasil ini, di temuan ini, kita tidak boleh merubah ataupun memperbaiki hasil. Misalkan hasilnya ini negatif, ya, atau hasilnya ini tidak mendukung hipotesis, kita tidak boleh merubah menjadi mendukung. Kita sampaikan saja apa adanya, baik itu hasilnya mendukung hipotesis ataukah hasilnya tidak mendukung tidak mendukung hipotesis, gitu. Sehingga nanti hasilnya itu yang baik yang mendukung ataupun tidak mendukung dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu, hasil penemuannya. Gitu. Maka mau tidak mau teman-teman juga membaca dan mencari. Jika memang nanti hasilnya tidak mendukung penelitian kita. Kita cari lagi penelitian terdahulu yang sekiranya ada yang mendukung penelitian kita. Nah, bagaimana jika hasil penelitian terdahulu tidak ada yang sama dengan penelitian kita? Nah, maka baru kita cek tuh apakah ada yang salah dalam kita menyusun proses ini. Apakah kita salah konsepnya ataukah kita salah menyusun hipotesisnya? Seperti itu, teman-teman. Jika hasil kita tidak ada yang mendukung, ya, tidak ada dukungan sama sekali, gitu ya. Namun selama hasil kita ada dukungan, walaupun tidak menjawab hipotesis, tetapi ada dukungan dari penelitian terdahulu, artinya ada yang sama hasilnya dengan penelitian terdahulu, maka penelitian kita benar. Tidak ada dasarnya. Nah, nanti hasilnya ini disimpulkan, kan ya. Apakah simpulannya ini menjawab masalah yang kita ajukan? Sekiranya itu. Nah, jika terjawab, seperti apa dampaknya? Jika tidak terjawab, bagaimana solusi selanjutnya? Apakah harus dilakukan pengambilan atau penelitian ulang? Jika memang hasilnya belum menjawab belum menjawab masalah. Jika sudah terjawab, dampaknya bagaimana? Gitu kan ya? Jika sudah terjawab. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, inilah alur penelitian untuk kuantitatif, ya. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, ini yang akan saya terangkan kepada teman-teman, ya. Bagaimana kita praktek melalui alur ini, gitu. Dari mana? Tentunya dari mulai membaca dan mencari dan membaca, ya. Mencari dan membaca penelitian-penelitian yang sekiranya sesuai dengan penelitian kita. Sebentar. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya kan tadi teman-teman sudah itu ya. Nanti kan Mbak Anggi atau Neng Anggi menyusun tim sebanyak 4 tim tadi ya. 4 tim yang berisikan minimal 3 maksimal 4 orang ya, Neng Anggi ya. Nah, tugasnya masing-masing kelompok itu adalah menyusun artikel atau menyusun karya ilmiah, gitu ya. Nah, dalam menyusun karya ilmiah kan teman-teman ini belum punya judul ya, belum ada judul. Nanti judulnya saya sarankan kepada teman-teman, tetapi intinya berkaitan dengan bisnis. Nah, bagaimana mencarinya atau menentukan judul itu? Nah, ini saya sharing prosesnya, ya, prosesnya. Caranya adalah seperti ini, teman-teman, ya. Bisnis.
seperti ini ya. Ya kita banyak mencari ya, kita searching, kita browsing di Mbak Google. Kira-kira judul apa, topik apa yang relevan dengan penelitian kita. Ya kan? Karena memang dalam penelitian itu yang paling sulit adalah menentukan judul. Gitu. Jadi ada baiknya ya teman-teman, ada baiknya dalam penelitian teman-teman jangan terpaku pada judul terlebih dahulu. Gitu. Teman-teman tidak usah jangan terpaku judulnya apa, jangan dulu mencari judulnya atau menyusun judulnya. Yang kita perlu cari adalah artikel-artikel yang nanti sekiranya yang nanti relevan dengan penelitian kita. Misalkan berkaitan dengan bisnis, ya, dengan bisnis. Di bisnis itu kan kita prodinya apa? Prodi administrasi bisnis ya, prodi administrasi bisnis. Maka kita browsing di sini jurnal administrasi bisnis. Nah ini di sini banyak artikel-artikel yang terkait dengan bisnis, teman-teman. Ya. Banyak artikel-artikel yang terkait dengan bisnis. Nah, tentunya yang harus teman-teman pahami bersama bahwa dalam penyusunan artikel ini jangan bersumber dari skripsi, ya. Kita tidak diperkenankan atau tidak tidak relevan jika kita menyusun penelitian terdahulu, ya, atau penulisan yang relevan itu dari skripsi. Anda baiknya teman-teman menyusun penelitian terdahulu itu dari jurnal, ya, dari jurnal. Nah, misalkan ini, ya, ini berkaitan dengan bisnis. Ada transformasi bisnis digital UKM. Nah, dari teman-teman yang ini saya ingin tahu, dari beberapa judul ini, teman-teman tertarik yang mana kira-kira? Pertama, ada pengukuran kualitas layanan pendidikan vokasi swasta pasca pandemi COVID. Ada lagi penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha. Kira-kira teman-teman tertarik yang mana? Kuliner, Pak. Kuliner, yang mana tuh? Penguatan kemampuan dan sikap berwirausaha guna meningkatkan keberhasilan bisnis. Iya. Ini ya, oke. Penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha guna meningkatkan keberhasilan bisnis di bidang kuliner. Oke. Nah, Neng Anggi milih ini. Alasannya apa, Neng? Suka aja gitu, Pak, berbisnis. Saya berbisnis. Wih, mantap nih. Suka. Jadi teman-teman, ya, kenapa saya tanyakan seperti itu? Alasannya tertarik. Jadi, teman-teman menumbuhkan terlebih dahulu rasa ketertarikan terhadap satu topik, ya, terhadap satu judul, ya. Jika teman-teman tertarik pada satu judul, maka itu kita kunci, nanti kita jadikan suatu fenomena atau satu masalah, teman-teman, ya. Coba kita buka ini, kita pelajari. Tapi konsentrasinya apa, Neng Anggi? Teman-teman itu konsentrasinya apa? Bisnis internasional atau ada yang digital itu? Bisnis internasional, Pak, semuanya. Bisnis internasional. Semuanya bisnis internasional ya. Oke, nggak apa-apa. Ya nanti ya agar lebih terarah nanti jurnal kita mengarah kepada bisnis internasional gitu ya. Ya, kepada bisnis internasional. Agar lebih terarah. Tapi tidak apa-apa, ini kan suatu ketertarikan apa sih yang diteliti oleh peneliti ini berkaitan dengan kuliner, ya. Penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha guna meningkatkan keberhasilan bisnis di bidang kuliner. Oke, ya. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman semua, ini kita copy ya. Kita copy judulnya, ya. Kita copy judulnya. Kita buat di sini. Satu. Ini ya. Penguatan kemampuan dan sikap.
Nah, ini contoh ya, nanti untuk contoh ini dipraktekkan untuk kelompoknya ya, untuk kelompoknya. Dipraktekkan ini contohnya adalah sebagaimana berikut. Nah, lalu apalagi yang kita pelajari, yang kita baca adalah ini teman-teman, abstraksinya. Abstraksinya. Abstraksinya ini kita baca. Ini kita copy dulu. Ya. Kita copy dulu untuk memudahkan kita nanti membaca. Kita copy. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman tertarik dengan topik ini, ya, dengan topik ini tertarik dengan ini, ya, artinya apa? Artinya kita fokuskan kepada satu topik ini saja. Nah, berarti kita mencari artikel lain, ya, yang sejenis dengan topik ini, gitu. Yang sejenis. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini kita copy lagi, ya. Kita copy, kita blok, kita copy, kita browsing lagi. Apakah ada peneliti lain yang meneliti dengan topik yang sama? Nah, sama tadi ya. Panji Pramudita Wijana. Oke, ini sama ya. Apalagi? Ini sama nggak teman-teman? Jadi ini menumbuhkan jiwa, perilaku, dan nilai kewirausahaan. Oh, ini kan penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha. Kira-kira sama tidak? Ya. Sama Pak, sama. Sama ya, ada kemiripan kan ya? Mirip dikit. Kiripannya di mana, Neng? Bisa copy ya. Bisa copy ke sini. Kemiripannya di mana? Kebesarannya. Nah, sini. Samanya di mana? Sama-sama kewirausahaan, Pak. Sama-sama kewirausahaan. Gitu, ya. Sama-sama kewirausahaan. Nah, gitu ya. Berarti ini sama nih. Oke, kita masukkan. Lalu selanjutnya apa? Kita copy lagi abstraknya. Gitu teman-teman. Abstraknya kita copy. Karena ini ada dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita ambil yang bahasa Indonesia saja ya, untuk memudahkan kita belajar. Sampai sini. Copy lagi kemari. Oke. Nah, ini sudah ada dua nih artikel. Ya. Sudah ada dua artikel kita yang apa namanya yang relevan atau yang terkait dengan kewirausahaan. Ya. Nah, apakah cukup? Nanti kita di STIAMI ini, ya, jika teman-teman nanti mengambil skripsi, minimalnya itu apa namanya mengutip atau mempelajari 6 artikel seperti itu teman-teman. 6 artikel artinya teman-teman harus mengumpulkan 6 hasil penelitian terdahulu atau 6 artikel ini.
Kita cari lagi. Kita cari lagi. Ya. Berkaitan dengan apa tadi? Ini. Jadi patokannya yang pertama, teman-teman ya. Patokannya teman-teman yang pertama. Jika ini ada 2 penelitian, maka kita gunakan sebagai dasar adalah yang pertama. Ya. Kita cari lagi. Apakah ada lagi? Nah, sini Anda menggali potensi diri untuk lebih percaya diri menjadi apa ini? Pop. Nah. Oh, ini bukan jurnal ya, bukan jurnal, sorry. Bukan jurnal. Jiwa kewirausahaan, coba kita buka. Oh, masuk PDF-nya. Oke. Jiwa kewirausahaan dan nilai kewirausahaan meningkatkan kemandirian usaha melalui perilaku kewirausahaan. Nah, saya kira judul ini tepat nggak, teman-teman? Dengan judul tadi, relevan tidak? Halo? Relevan tidak dengan tulisan tadi? Ini judulnya. Jiwa kewirausahaan dan nilai kewirausahaan meningkatkan kemandirian usaha melalui perilaku kewirausahaan. Nah, relevan nggak nih? Ya. Coba, Neng Safira, relevan nggak judul ini dengan dengan topik yang pertama ini? Penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha. Masih relevan, Pak. Kenapa relevan, Neng? Soalnya masih membahas tentang perilaku kewirausahaan. Perilaku kewirausahaan. Oke, relevan. Ya. Masih ada relevansinya. Masih ada relevansinya ya. Coba kita buka dulu. Kita buka. Kata Neng Safira relevan nih. Kita ambil. Kita ambil ini. Lalu kita copy lagi abstraknya. Oke, sementara 3 dulu ya. 3 dulu kita coba telah nih. Telah. Tadi kan yang pertama adalah ini kan membaca konsep dan membaca hasil penelitian terdahulu ya. Dalam kita nantinya itu menyusun satu rumusan masalah. Jadi teman-teman, maksud saya begini ya. Dalam menyusun rumusan masalah, kan kita tidak tahu ya ada masalah, ada masalah yang seperti apa yang bisa kita rumuskan seperti itu ya. Maka untuk mengetahui sekiranya masalah tersebut kayak kita rumuskan ya, atau kita dalam menyusun rumusan masalah itu masih ada kebingungan atau ketidakpastian dalam penyusunan rumusan masalah, maka kita jalan keluarnya adalah membaca dan mencari tadi itu artikel-artikel ya, artikel-artikel yang sekiranya relevan dan dapat kita rumuskan masalah tersebut gitu. Tadi kan masalahnya berkaitan dengan kewirausahaan kan ya. Berkaitan dengan kewirausahaan nih masalahnya. Ya. Atau fenomenanya ya. Berkaitan dengan kewirausahaan. Sekarang kita telaah nih, kita baca. Yang pertama, penguatan kemampuan dan sikap dalam berwirausaha guna meningkatkan keberhasilan bisnis di bidang kuliner. Oke. Kita baca di sini. Ya. Di sini menyatakan bahwa yang pertama tidak sedikit dari pelaku usaha mengalami kurangnya kesadaran akan pentingnya kemampuan berwirausaha. Ini apa nih, Neng? Tidak sedikit dari pelaku usaha
mengalami kurangnya kesadaran akan pentingnya kemampuan berusaha yang kompeten dan sikap kewirausahaan. Itu apa tuh, Neng? Teman-teman semua. Di kalimat awal itu, tidak sedikit dari pelaku usaha mengalami kurangnya kesadaran akan pentingnya kemampuan berusaha yang kompeten dan sikap kewirausahaan. Ya. Di pendapat kita pertama, kita tekankan berkaitan dengan fenomena. Ya. Artinya, dalam kita melakukan penelitian, kita harus cari dulu fenomenanya apa. Gitu kan ya. Fenomenanya apa nih? Kalau kita contohkan kemarin kan fenomenanya adalah kelangkaan minyak goreng. Nah, dalam penelitian ini, dalam 3 artikel ini, yang menjadikan suatu fenomena itu yang mana? Nah, gitu teman-teman. Apa fenomena yang terjadi atau fenomena yang diteliti oleh peneliti pertama? Yang ini nih. Penguatan kemampuan ini fenomenanya berkaitan dengan apa? Yang Safira bisa bantu? Apa fenomenanya? Fenomenanya mungkin di sini para pelaku usaha itu masih belum punya kemampuan berwirausaha yang kompeten, Pak. Betul. Ya. Ini tidak jelaskan nih. Kurangnya. Nah, ini fenomena nih. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kemampuan berusaha yang kompeten dan sikap kewirausahaan. Artinya, di sana yang diteliti itu misalkan di sini, misalkan di Depok atau di Tangerang ya. Di Tangerang itu wirausahanya kurang. Ya. Nah, memiliki kesadaran yang sedikit atau kurang ada indikasi kurangnya kesadaran. Nah, akan pentingnya kemampuan berusaha. Itu fenomena yang bisa kita kemukakan atau yang bisa kita teliti. Jadi biru ini apa sih? Kok kenapa dia apa yang menjadi fenomena atau yang mendasari latar belakang penelitian ini? Nah, ternyata ini tadi tuh kurangnya kesadaran akan pentingnya kemampuan berusaha. Dia sebenarnya ingin berusaha, dia memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha, tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berusaha. Kan gitu ya. Kita pengen kita pengen berusaha, tapi kita tidak memiliki ilmu untuk menjalankan usaha, kan bahaya. Ya, bahaya nanti usahanya bisa rugi atau bisa gagal nanti. Kita ingin kuliah tepat waktu, tapi kita kurang ilmu untuk mencapai ke sana, juga bahaya. Oke, berarti penelitian pertama adalah fenomenanya adalah kurangnya kesadaran. Ini saya dulu ya, saya blok. Ini fenomenanya. Gitu. Nah, untuk penelitian kedua apa fenomenanya, Neng? Neng siapa nih? Anggi. Fenomenanya mungkin ini Pak, Apa, Neng? kurangnya kesadaran diri atas dan perilaku dalam berwirausaha. Yang mana? Tuh, yang mana? Siapa? Yang sifat dan perilaku. Dan perilaku. Ya. Dari mana? Ini perilaku. Dari yang mana? Halo, siapa tadi? Neng Angga atau Neng Hana? Yang jawab. Hana, Pak. Hah? Hana yang jawab tadi, Pak. Hana, oke. Yang mana Neng Hana? Menurut Neng Hana yang mana fenomenanya? Sikap dan perilaku dapat diubah. Sikap dan perilaku Dapat diubah. dapat diubah. Oh, ini. Ya. Betul. Ya, Neng Hana. Nah, menurut Neng Hana ini nih. Sikap dan perilaku dapat diubah. Ini fenomenanya. Oke.
Nah, menurut Neng siapa lagi? Neng siapa iki? Pak saya, Pak. Sopo? Agustin. Ya, Neng Agustin mau apa? Fenomena Kalau Neng. menurut saya perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oke. Iya. Nah, ketemu ya Neng Agustina ya. Dasarnya apa Neng? Kenapa, Pak? Alasannya apa Neng memilih ini? Karena fenomenanya itu kan dipengaruhi, Pak. Jadi kewirausahaan yang dipengaruhi. Oke, betul ya. Ya. Jadi fenomenanya dalam penelitian yang kedua ini adalah ini ya. Sorry. Perilaku. Gitu. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bedanya apa Pak sama ini? Gitu. Kalau ini kan pengaruhnya kurangnya kesadaran, gitu kan ya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya berusaha. Ini pengaruhnya. Sedangkan kalau ini adalah ada internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya apa, eksternalnya apa, barulah nanti dibahas di sini kan ya. Tuh. Namun fenomenanya yang menjadi masalah penelitian ini ya, yang mendasari penelitian ini adalah faktor internal perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Gitu. Oke. Sudah ketemu tuh, sudah dapat bisa membedakan ya, bisa bisa membaca ya. Mana yang menjadi suatu fenomena penelitian. Nah, kalau yang ketiga, Neng siapa nih? Neng Yuvia. Apa Neng fenomena penelitiannya, Neng? Dari penelitian ketiga yaitu jiwa kewirausahaan dan nilai kewirausahaan meningkatkan kemandirian usaha melalui perilaku kewirausahaan. Apa Neng Yuvia? Apa itu fenomenanya? Ada yang bisa bantu? Neng Dea bisa, nah? Neng Dea Nur Safiera. Oh, Mbak Yuvia bisa, Neng? Iya, Pak. Enggak. Apa Neng fenomenanya Neng dari penelitian ketiga? Sinyalnya putus-putus sama. Putus-putus. Oke. Mungkin yang bisa dibantu sama Neng siapa tadi itu? Neng Dea bisa bantu Neng? Apa sih Iya, Pak. fenomena? Fenomena yang mendasari penelitian ketiga ini apa? Yang jiwa kewirausahaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Nih, mana nih? Jiwa kewirausahaan. Hasil yang jiwa kewirausahaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Ini. Iya. Apa alasannya, Neng? Apa alasannya memilih ini? Alasannya itu kan yang yang mempengaruhi perilaku untuk kewirausahaan itu, Pak. Apa yang mempengaruhinya? Yang jiwa kewirausahaannya itu, Pak. Jiwa kewirausahaan. Iya. Jiwa kewirausahaan atau kemandirian usaha? Atau perilaku kewirausahaan? Perilaku kewirausahaan dan kemandirian usaha. Ya. Nah. Nah, oke.
Ya, berarti dari fenomena ini, apa dari penelitian ketiga ini, fenomenanya adalah ini kan ya, sorry, ini nih perilaku kewirausahaan dan kemandirian usaha. Kenapa? Nah, kenapa? Nah, pada pertemuan pertama, kalau teman-teman menyimak ya, pada pertemuan pertama ini, yang menjadikan fenomena itu adalah suatu dampak, gitu kan ya? Fenomena itu adalah satu dampak. Ini ya, sorry. Ini, ya. Ini. Fenomena itu adalah satu dampak. Nah, dampak, ya, dampaknya atau akibatnya gitu ya. Kenapa? Gitu. Sorry. Fenomena itu terjadi karena apa? Karena adanya problem, gitu, adanya masalah. Jadi teman-teman perhatikan saja, jika dia itu apa namanya menjadikan satu dampak, ya, sesuatu yang berdampak hasil penelitian tersebut, maka itu adalah fenomenanya atau konsekuensi dalam hal ini, ya, fenomena. Jadi kuncinya fenomena itu adalah dampaknya. Nah, apa dampaknya pada penelitian ketiga ini? Dampaknya adalah berkaitan dengan perilaku kewirausahaan dan kemandirian usaha. Untuk penelitian ketiga. Nah, untuk penelitian kedua tadi dampaknya adalah berkaitan dengan ini kan ya, perilaku kewirausahaan. Nah, untuk penelitian pertama dampaknya apa? Ini kurangnya kesadaran, gitu kan, fenomena ini kan. Akan apa? Akan pentingnya kemampuan berwirausaha. Gitu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya, sudah bisa membaca mana sih fenomena yang mendasari penelitian tersebut, yang menjadi suatu ketertarikan peneliti tersebut meneliti apa dasarnya. Ya. Nah, sekarang tadi dari sisi fenomena. Sekarang dari sisi metode. Nah, karena kita metode penelitian kan, kita baca metodenya. Metode untuk yang pertama. Di sini pertama adalah penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Oke. Kuantitatif ya, pertama. Metode metode penelitiannya. Nah, yang kedua, apa metode penelitiannya? Faktor-faktor ini adalah penulis bla 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 dan itu, sedangkan faktor eksternal termasuk lingkungan sehingga sikap dan perilaku dapat diubah oleh diri sendiri. Untuk mengantisipasi pengaruh semangat kewirausahaan pada perilaku perusahaan untuk menciptakan kembali usaha, bahwa semangat usaha memiliki pengaruh positif langsung. Nah, jika seperti ini teman-teman ya, jika mereka pada suatu penelitian tidak mencantumkan metode penelitiannya, gitu ya, maka kita baca artikelnya, dia menggunakan metode apa sih? Ya, untuk penelitian kedua ini, metodenya apa yang digunakan? Jika di abstraksinya tidak dituliskan, kalau sini kan dituliskan kan ya, yang pertama. Yang kedua tidak dituliskan, nanti kita baca di artikelnya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Pendekatan penelitiannya. Di sini menggunakan metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan analisis jalur atau path analysis sampel dalam penelitian ini adalah seperti teman-teman. Di sini juga kan tidak menyebutkan secara langsung ya apa sih metode yang digunakan, gitu ya. Ya. Walaupun nanti jika teman-teman terbiasa, nanti akan membedakan mana sih yang pendekatan kualitatif, mana yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya, dengan banyak teman-teman membaca, mengkaji beberapa artikel, teman-teman akan tahu. Dari abstraksi ini saja sudah teman-teman ketahui metode apa yang digunakan dan hasilnya bagaimana, gitu ya. Nah, ya. Saya ingin sharing kepada teman-teman. Nah, bagaimana jika di abstraknya itu
Nah, untuk kita yang awam, ya, metode apa sih yang digunakan pendekatannya? Apakah kualitatif ataukah kuantitatif, gitu ya? Ya, sebagaimana kita pahami bersama pada pertemuan pertama bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan angka-angka, ya, yang dapat diagregasi, ya, yang dapat diagregat atau dihitung. Itu adalah penelitian kuantitatif, gitu ya, dengan menggunakan alat tertentu untuk mendukung atau menjawab hipotesisnya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau naratif saja, tidak ada angka-angkanya, gitu ya, tidak ada angka-angkanya, dan tidak membutuhkan alat uji, gitu ya, alat uji atau aplikasi untuk mendukung hipotesis, karena memang tidak ada hipotesis untuk penelitian kualitatif, ya. Berbeda untuk penelitian kuantitatif ada hipotesisnya. Ini perbedaannya, teman-teman. Ya. Ada perbedaannya di sini tadi, ya. Nah, di sini ada hipotesis, ya. Nah, jika ada hipotesis, maka itu adalah penelitian kuantitatif, ya. Jika tidak ada hipotesis, maka dia penelitian kualitatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika seperti ini, ya, ada hipotesis atau dugaan, ada dugaannya. Nah, kira-kira dalam penelitian ini, ya, penelitian kedua, penelitian kedua dan ketiga ini kan tidak menyebutkan secara jelas ya menggunakan metode apa. Nah, menurut Neng sapa iki? Metode yang ketiga yang dia. Menurut siapa nih? Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad. Halo Mas Ahmad, ada? Oh, tidak ada ya? Oke. Tidak ada ya? Nur Habibah, ada Neng? Ya Pak. Iya. Neng, untuk penelitian kedua ini Neng, tadi kan saya jelaskan bahwa untuk penelitian pertama sudah jelas nih ada ya, sudah disebutkan menggunakan metode apa, metode penelitian apa, apakah kualitatif ataukah kuantitatif ya. Di sini sudah disebutkan untuk penelitian pertama itu dia menggunakan metode kuantitatif untuk metode penelitiannya. Nah, sedangkan penelitian kedua di sini tidak disebutkan secara jelas Neng Habibah, dia menggunakan metode apa, apakah kualitatif ataukah kuantitatif gitu ya. Nanti saya jelaskan bahwa untuk penelitian kuantitatif itu adalah menjawab hipotesis, ada hipotesisnya, ada dugaannya, gitu ya. Apakah dugaannya itu ada pengaruhnya atau tidak, gitu ya. Ya, jadi ciri-ciri penelitian kualitatif ada kata-kata pengaruh, gitu. Ada kata-kata pengaruh sebagai dugaan. Diduga ada pengaruh, gitu ya. Diprediksi ada pengaruh, itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, untuk kualitatif dia tidak meneliti, tidak ada hipotesis atau tidak menguji hipotesis gitu ya. Atau tidak meneliti berkaitan dengan keberpengaruhan. Itu tidak ada jika dalam penelitian kualitatif ya. Jika dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis yang diuji gitu. Apakah hipotesisnya ini memiliki keberpengaruhan ataukah tidak? Seperti itu Neng Habibah. Nah, untuk penelitian kedua, ya tadi penelitian pertama sudah jelas ya kuantitatif. Nah, untuk penelitian kedua ini, menurut Neng Habibah, menggunakan pendekatan kuantitatif ataukah kualitatif? Neng Habibah. Iya Pak, sebentar. Enggak, dibaca dulu ya, disimak dulu. Kalau menurut saya metodenya kualitatif Pak. Kualitatif. Karena dia tidak ada yang diuji.
Karena Tidak ada kayak yang misalkan di. itu kayak observasi gitu, Pak. Penelitian sendiri, nggak ada karya ilmiahnya gitu. Oke, apa dasar itu ya sebabnya ini ya? Oke, itu Iya. menurut Neng Habibah. Oke, kalau menurut Mas Ahmad ada Mas? Wah, ini nggak ada orangnya ya, cuman gampang nama aja ya. Wah, oke. Neng Aditya? Iya, Pak. Iya, menurut Neng apa Neng? Tadi menurut Neng Habibah untuk penelitian kedua ini menggunakan metode kualitatif gitu ya. Tadi sudah disampaikan apa namanya alasannya. Nah, menurut Neng Aditya apa? Metodenya apa yang digunakan untuk penelitian kedua, Neng? Kuantitatif. Kuantitatif apa alasannya, Neng? Ada tadi faktor kuantitatif itu ada yang diujinya gitu kan ya, Pak ya? Iya, ada yang diuji. Iya. Nah, ini tuh mungkin seperti kayak ada kayak dari faktor internal, dari faktor eksternalnya. Bisa dilihat dari faktor eksternal. Jadi bisa diuji melalui faktor eksternal, dilihat dari lingkungan, sikap, perilaku. Gitu, Pak. Jadi apa? Kuantitatif. Iya. Oke. Ya, walaupun alasan yang kurang tepat, tapi benar kuantitatif. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini teman-teman baca nih. Faktor-faktor ini adalah hak kepemilikan seperti hak properti. Ini faktor-faktornya. Ya. Ini faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor ini juga bisa menunjukkan penelitian kuantitatif bisa kualitatif. Gitu. Bisa kuanti, bisa kualitatif faktor-faktor ini. Kemudian kita baca lagi di bawahnya. Dan insentif. Nah, terus ya. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan bisnis kecil pada semangat kewirausahaan. Nilai kewirausahaan dan penilaian perilaku kewirausahaan yang sangat mempengaruhi realisasi upaya kemandirian. Di sini ada kata-kata mempengaruhi ini, teman-teman. Ada kata-kata yang dapat mempengaruhi. Oke, yang pertama. Lalu ada lagi, jurnal ini menganalisis pengaruh. Nah, ini pengaruh. Ya. Jadi jika ada kata-kata mempengaruhi, ada kata pengaruh, ini adalah menguji hipotesis. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Ya. Ini menguji hipotesis, menguji dugaan kita apakah ada pengaruhnya gitu. Ya. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Sedangkan di kualitatif tidak ada ini, tidak menguji hipotesis. Nah, di sini ada hipotesisnya, yaitu menguji pengaruh. Ya, pengaruh apa? Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal dan faktor internalnya ini dijelaskan. Ya. Sehingga ini karena ada kata-kata pengaruh dan kata-kata mempengaruhi, maka ini adalah penelitian kuantitatif. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Jadi 1 dan 2 ini kuantitatif. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga saya tanya ke siapa ini? Teman-teman yang ada di sini ya, saya tidak mau hanya nama saja ya, begitu dipanggil tidak ada, juga saya anggap tidak hadir walaupun ada namanya di sini. Tapi begitu saya panggil tidak ada orangnya, tidak menjawab, saya anggap itu tidak hadir. Oke. Neng Mutiara. Apa Neng? Ya, untuk penelitian ketiga Neng. Ya. Jadi saya anggap itu ada tapi tidak ada. Wujudihi kaadadihi. Adanya seperti tidak adanya. Nah, nomor 3, mereka tanya apa nih, Neng? Kualitatif atau kuantitatif, Neng? Kuantitatif, Pak. Apa dasarnya, Neng? Alasannya kan pengujian dari jiwa kewirausahaan sama nilai kewirausahaan itu kan meningkatkan kemandirian usahanya, Pak. Alasannya ya. Oke. Jadi apa, Neng? Kuantitatif? Kuantitatif. Oke.
Menurut Neng Anissa, husnul khotimah apa, Neng? Sama Pak, kuantitatif. Apa alasannya? Soalnya ada kata pengaruh, soalnya yang diuji membawa pengaruh terhadap perilaku kewirausahaan ya Pak. Oke, jadi kuantitatif ya? Iya Pak. Deal. Sorry. Ada kata-kata pengaruh, ya. Ada kata-kata yang diuji, hasil pengujian. Itu bisa menjadi keyword ya, keyword bahwa itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Jika tidak ada kata pengujian, jika tidak ada kata pengaruh, gitu ya, itu adalah penelitian kualitatif. Gitu. Jadi dari ketiga penelitian ini menggunakan metode yang sama, gitu ya, metode kuantitatif. Artinya apa yang saya ingin tampilkan di sini, teman-teman? Yang saya ingin saya tampilkan di sini adalah kita mengumpulkan atau mencari penelitian terdahulu atau mengumpulkan penelitian terdahulu dengan judul yang sama, yang relevan, yang ada kemiripan atau kesamaan, dan juga metodenya sama, gitu ya. Jangan sampai kita mengumpulkan penelitian dengan metode yang berbeda-beda, gitu ya. Misalkan ini kuantitatif, ini kualitatif, lalu ini juga entah penelitian apa lagi, gitu ya, beda lagi, atau mixed method, gitu ya. Nanti akan menjadi kebingungan kita sendiri, kita mau menggunakan metode yang mana, gitu ya, untuk penelitian kita nanti, gitu. Jadi ada baiknya selain juga ada kesamaan dengan topik atau judul yang akan kita teliti, juga memiliki kesamaan dari sisi metodologi penelitiannya, sehingga hasilnya nanti pasti akan akan digunakan untuk mendukung ataukah memperlemah hasil penelitian kita. Jangan sampai nanti ada campur aduk. Di sini ada kualitatif, di sini ada kuanti, di sini ada mix, gitu ya. Nanti teman-teman akan bingung sendiri. Jadi teman-teman pastikan dan tentukan jika yang teman-teman gunakan ini adalah penelitian kuantitatif, maka seluruh referensi yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya pendekatannya kuantitatif. Tidak boleh ada yang kualitatif ataupun yang mix, gitu ya. Walaupun mungkin Pak judulnya ada kesamaan Pak berkaitan dengan kewirausahaan, tapi dia menggunakan kualitatif, sedangkan saya menggunakan kuantitatif. Sebaiknya hindari itu. Ya. Hindari metode yang berbeda dengan yang kita akan gunakan. Seperti itu teman-teman ya. Dari situ bisa dipahami teman-teman ya. Ya. Yang pertama adalah teman-teman mencari, gitu kan, mencari artikel, gitu ya, mencari artikel yang sekiranya menarik. Nah, tadi dicontohkan oleh Neng Anggi bahwa dia tertarik dengan judul ini, tertarik katanya. Nah, deskripsi kuliner. Nah, karena kita tertarik dengan judul ini kita jadikan sebagai satu patokan. Kita jadikan patokan untuk penelitian-penelitian atau artikel-artikel yang lainnya. Gitu. Nah, ini kita jadikan suatu artikel yang pertama yang kita refer, gitu ya. Nanti yang artikel lainnya, ya, jika kita meneliti mengumpulkan 6 artikel, berarti 5 artikel lain, yang 5 artikel lain artikelnya atau topik judul penelitian itu yang sama, yang ada kesamaan dengan ini, dengan judul yang pertama. Apa kesamaannya? Di sini meneliti berkaitan dengan berwirausaha, gitu ya, kewirausahaan. Adapun nanti kewirausahaannya dalam bidang kuliner, lain-lain atau lain-lain ya. Yang penting intinya adalah kewirausahaan, ya intinya. Maka artikel kedua juga harus sama berkaitan dengan kewirausahaan. Nah di sini ada muncul nih, ada nilai, ada perilaku, ada jiwa, perilaku dan nilai kewirausahaan. Jadi sama ada kesamaannya itu kewirausahaan, walaupun ini adalah jiwa, perilaku dan nilai. Sedangkan ini adalah sikap, kemampuan dan sikap, ya. Beda kan ya, kemampuan dan sikap. Di sini perilaku dan nilai. Sedangkan yang ketiga adalah kewirausahaan, jiwa dan nilainya, ya. Jiwa dan nilai serta kemandirian dan perilaku. Ini gabungan dari kedua ini kan. Kalau yang pertama adalah berkaitan dengan kemampuan dan sikap, yang kedua adalah berkaitan dengan jiwa, perilaku dan nilai. Nah, yang ketiga nih gabungannya nih ada jiwa, ada nilai, ada kemandirian, ada perilaku. Tuh, gabungan keseluruhannya. Nah, berarti di sini ada berapa banyak masalah yang diteliti berkaitan dengan kewirausahaan, kan itu intinya ya. Berkaitan dengan yang pertama ini nih, rumusan masalah.
Gitu kan? Oke, berarti kita rumuskan sekarang. Yang pertama ini, penelitian pertama, ya. Peneliti pertama, peneliti artikel ya. Artikel pertama, artikel 1, artikel pertama, ya. Saya buat seperti ini. Ya. Artikel pertama. Artikel pertama. Maksudnya sih Bapak dosen, ampun dah. Kenapa, Neng? Kenapa ampun-ampunan, Neng? Enggak Pak, tadi ada itu ngerecokin. Oh, keren saya jadi itu apa ada salah apa kok ampun-ampunan perasaan ini. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan kemampuan dan sikap ya masalahnya. Nih, kemampuan dan sikap. Oke. Masalahnya kemampuan dan sikap. Nah, ada dua nih masalahnya. Ya. Fenomenanya adalah berkaitan dengan kewirausahaan. Fenomenanya. Ya, berkaitan dengan kewirausahaan kan ya. Lalu yang kedua, artikel kedua apa nih fenomenanya? Fenomenanya, rumusan masalahnya. Artikel kedua. Atau gini ya, biar teman-teman tidak bingung. Artikel pertama kan dulu ini saya copy dulu. Ya. Ke sini. Ya. Nah, ini judul artikel. Lalu yang kedua berkaitan dengan ini. Mana tadi? Ini ya, menemukan jiwa perilaku ini. Kalau ini masalahnya apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Apa masalahnya? Kalau yang pertama adalah kemampuan dan sikap. Kalau yang kedua, apa nih masalahnya? Kemandirian. Jiwa, perilaku, dan nilai kewirausahaan. Perilaku, nilai. Ya. Ada 3 ya. Sama kemandirian ya? Iya, Pak. Kemandirian. Ya. Kemandirian. Oke. Yang ketiga, ada yang bisa bantu saya? Apa masalahnya? Sama kan ya, jiwa, nilai, apa gitu? Perilaku. Kemandirian dan perilaku. Kemandirian dan perilaku. Nah, itu teman-teman sudah bisa memetakan tuh, ya. Oh, berarti masalah yang diteliti oleh peneliti pertama berkaitan dengan kemampuan dan sikap. Peneliti kedua berkaitan dengan jiwa, perilaku, nilai, dan kemandirian. Oh, ini kemandirian. Ada 4 masalah, ya. Yang peneliti kedua 2 masalah, yang peneliti pertama 2 masalah, peneliti kedua 4 masalah, peneliti ketiga sama ya, 4 masalah. Ya, sama. Oke. Nanti sudah bisa dipetakan tuh teman-teman ya. Nanti kita mau merumuskan atau meneliti masalah yang mana kan gitu nanti. Apakah teman-teman sama dengan peneliti kedua dan ketiga, ataukah sama dengan peneliti pertama, atau teman-teman kombinasi gitu. Ya. Nah, sebaiknya teman-teman agar memiliki kebaharuan ya. Kebaharuan
dan perbedaan dengan ketiga peliti ini, maka teman-teman sebaiknya jangan mencari dan mengambil masalah yang sama dari ketiga peliti ini. Gitu. Artinya apa? Kita sebagai peliti selanjutnya mengkombinasikan. Gitu. Misalkan rumusan masalah kita, adalah berkaitan dengan kemampuan sikap, kemampuan sikap, jiwa dan perilaku, misalkan itu ya. Misalkan itu. Ya. Nah, kita dari sini ya. Tambahkan di sini kita nih. Kita di sini meneliti berkaitan dengan kemampuan sikap, gitu kan? Apalagi jiwa dan perilaku, misalkan ya, jiwa dan perilaku. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman. Dengan pemetaan ini, kita memudahkan kita pertama untuk merumuskan masalah. Yang kedua, yang pertama adalah menentukan fenomena. Fenomena apa sih yang diteliti oleh peneliti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Metode apa sih yang digunakan? Yang ketiga adalah rumusan masalahnya apa? Masalah apa yang diteliti oleh peneliti itu? Gitu. Nah, di sini kita dapati peliti pertama ada 2 masalah, gitu kan ya. Peliti ketiga 4 masalah, peliti ketiga juga 4 masalah. Sedangkan kita di sini sebagai peliti baru, sebaiknya tidak boleh sama dengan peliti pertama masalahnya, dan juga tidak boleh sama dengan peliti kedua dan ketiga. Gitu ya. Maka yang kita bisa ambil contohnya di sini ada kemampuan sikap, jiwa, dan perilaku. Nah, artinya apa teman-teman? Kita bandingkan dengan peliti pertama. Sama tidak? Ada bedanya ya. Peliti pertama tidak meneliti sikap, jiwa, dan perilaku. Jiwa dan perilaku. Ya. Untuk peliti pertama. Untuk peliti kedua, dia tidak meneliti kemampuan dan sikap. Begitupun dengan pelitian ketiga, tidak meneliti berkaitan dengan kemampuan dan sikap. Nah, kita mengkombinasi itu. Kita teliti kemampuan, sikap, jiwa, perilaku. Atau Pak, mau semuanya aja diambil. Oke, baik gitu. Dia ada 6 masalahnya, kita gabung semua tuh. Bagus, kan semakin banyak semakin baik ya. Seperti ini. Jadi yang kita tawarkan ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Jangan kita tawarkan atau kita buat penelitian yang sama atau yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Yang sama persis maksudnya ya, yang sama persis. Yang tidak boleh itu kita meneliti 2 ini saja atau 4 ini saja. Sedangkan 2 ini sudah diteliti oleh peneliti pertama. 4 ini sudah diteliti oleh peneliti kedua dan ketiga. Nah, kita harus menggunakan kombinasi atau memilih ya. Memilih rumusan yang sekiranya kita mampu. Pak, saya cuma mampunya 3. Ya, silahkan. Yang penting ketiganya itu harus ada yang berbeda dari ketiga penelitian ini. Seperti itu, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman tugas kelompoknya adalah mencari ini ya. Teman-teman mencari artikel yang terkait dengan bisnis ya. Teman-teman buat seperti ini, tapi mencari 6 artikel ya. 6 artikel. Ini kan contohnya 2 ya, contohnya 3. Lalu teman-teman mencari 6 artikel, lalu teman-teman buat seperti ini matriksnya ya. Teman-teman petakan rumusan masalahnya apa ya, dari masing-masing judul tersebut. Lalu kita kelompok teman-teman ini meneliti apa? Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Nanti minggu depan sudah ada hasilnya ya, lempar teman-teman semua ya. Sudah ada Kelompoknya hasil. tenggat waktunya sampai minggu depan, Pak. Iya.
Dikirim ke SSO dong? Enggak, di grup. Nih. Oh, di grup. Oke. Di grup ya. Berarti Apanya Pak tugasnya, Pak? Ya, itu tugasnya. Di SSO nggak dikirim apa-apa dong, Pak? Di SSO juga diminta mengirimkan tugas, cantumkan saja NPM dan nama dan NPM. Cukup itu aja, Pak? Cukup itu saja ya. Atau jika memang teman-teman mau mengupload ini, kalau di SSO tengah toknya berapa lama? Tenggatnya? Sampai hari Minggu jam 12 malam, Pak. Sampai hari Minggu. Ini hari? Ini Senin. Sudah, samakan saja deh, samakan saja. Berarti teman-teman mengirim 2 ya. Satu ke SSO, satu ke saya. Satu ke grup, sorry. Ya. Mengirim ke SSO dan mengirim ke grup. Karena kalau dikirim ke SSO, saya nggak bisa buka. Saya nggak bisa buka yang di SSO. Jadi kirim ke SSO silakan sebagai bukti absensi laporan ke akademik. Lalu kirim juga ke grup ya untuk kita koreksi atau kita bahas bersama. Ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau bisa Neng Anggi besok itu atau malam ini sudah terbentuk tuh 4 kelompok tadi ya. Sudah terbentuk sehingga saya bisa lihat kelompok ini siapa dan bagaimana sejauh mana pengerjaannya gitu ya, Neng. Dan teman-teman semua ya. Iya, Pak. Itu buat 4 kelompok, minimal 4 maksimal minimal 3 maksimal 4 ya. Gitu ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya tutup? Ini sudah aus. Oke, dari tadi sore. Ada yang ingin tanyakan sebelum ditutup, Neng? Teman-teman semua. Bapak mau bertanya. Silakan Mbak Agustin, Neng Agustin. Itu untuk pembisnisnya bebas kan Pak? Dalam bidang apa aja gitu pembisnis? Bebas. Yang Neng pilih, yang Neng tentukan bergrup, per kelompok. Tapi yang terpenting berkaitan dengan bisnis ya. Ya, baik. Bisnis. Entah bisnis internasional ataukah kewirausahaan gitu ya. Atau bisnis digital, monggo. Yang penting berkaitan dengan bisnis. Ya. Gitu. Metodenya tadi sama kan, jika metodenya kualitatif, semua kuantitatif. Ya, tidak boleh sebaiknya jangan dicampur-campur metodenya biar tidak bingung. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tugasnya mengumpulkan per kelompok itu mencari 6 artikel. 6 artikel ada judul, ada abstraknya. Lalu dari judul dan abstrak itu teman-teman petakan berapa banyak rumusan masalah untuk masing-masing artikel yang dibentuk dalam tabel. Nah, nanti dari ke-6 artikel itu timnya teman-teman merumuskan masalah yang mana atau mengambil masalah yang mana gitu. Ya. Seperti tadi ya. Dicontohkan ada yang peneliti pertama 2 masalah, peneliti kedua dan ketiga dengan 4 masalah. Dengan 4 masalah. Nah, kita peneliti selanjutnya apakah mengambil 3 masalah atau keseluruhan masalah kita gabung menjadi 1. Gitu, teman-teman. Intinya tidak boleh ada yang sama persis dengan peneliti pertama, dengan peneliti kedua, dengan peneliti ketiga. Harus ada perbedaan. Ya. Perbedaan dengan peneliti pertama, perbedaan dengan peneliti kedua, dan perbedaan dengan peneliti ketiga. Sehingga itu menjadi suatu novelty atau kebaharuan yang kita tawarkan. Gitu. Jika sama semua dengan peneliti pertama sama persis ya, tidak ada yang berbeda, itu percuma kita meneliti karena hasilnya pasti tidak berbeda jauh dengan yang sudah diteliti oleh orang lain. Gitu. Dan diharapkan adalah adanya kebaharuan atau novelty. Begitu teman-teman. Nanti pun dalam teman-teman menyusun skripsi, proposal, akan ditanyakan novelty-nya apa, kebaharuannya apa, teman-teman, yang ditawarkan. Gitu. Jangan sampai tadi itu ada sama persis dengan 6 artikel yang teman-teman susun. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Iya, Pak. Oke, silakan nanti teman-teman diskusi ya. Monggo. Siapa Mbak Mutiara? Berapa cukup, Pak? Cukup. Oh, kira mau bertanya. Oke, jika cukup, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Ini N ya. Kok kamu nggak